Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Vinka. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara bertanya yang lebih baik. Konteksnya dulu nih, kenapa membahas ini atau dari mana awalnya sebenarnya. Jadi beberapa orang gitu ya, followers, teman itu pernah bertanya, "Vin, kamu kok bisa sih saat pandemi tuh malah nambah banyak temen gitu, kok bisa kenalan dengan banyak orang via online?" Bahkan ada yang sampai bekerja sama, bikin newsletter, bikin event gitu itu. Gimana sih caranya? Caranya ya dengan tanya gitu, dengan kenalan, ngobrol, awalnya biasanya dengan bertanya gitu. Tapi terus kalau emang bertanya, gimana sebenarnya bertanya yang baik? Menurut saya pribadi. Jadi semua yang ada di sini tuh dijelaskan, pendapatku pribadi ya teman-teman ya. Ada 3 poin yang menurutku paling penting ketika kita mulai bertanya kepada orang lain, terutama orang asing, apalagi konteksnya lewat online nih, gitu. Yang pertama adalah ask nicely. Kayaknya sangat mendasar ya, tapi ternyata masih banyak yang luput untuk tidak bertanya dengan baik, dengan ramah, dengan sopan. Kadang-kadang orang tuh lupa kalau via online kayak merasa, kadang ada yang ngerasa udah deket banget gitu, jadi nggak perlu perkenalan dulu kayak gitu, atau kadang-kadang ada yang merasa mungkin entitled gitu ya. Jadi, "Oh, aku kan follower kamu, jadi boleh dong aku tanya A, B, C atau seperti ini," gitu. Menurutku tetap kita perlu punya sopan santun gitu ya. Kita perlu nanya dengan nicely, dengan baik, kasih salam, perkenalan diri, apa tujuan kamu untuk menghubungi. Terus kalau misalnya kamu memang, mengapresiasi karya gitu. Jadi kalau misalnya memang suka karena konten-kontennya misalnya, itu perlu juga untuk apresiasi. "Oh, aku berangkat dari sini senang banget lihat post ini," gitu. Dan kalau memang tujuannya adalah untuk bertanya, pengetahuan atau keahlian beliau ini yang dimiliki olehnya, maka pastikan juga kalau kamu tuh sudah di poin kedua yaitu being resourceful. Ini wajib menurutku. Jadi kita itu wajib untuk being resourceful dulu. Apa tuh being resourceful? Jadi kalau tanya enggak tiba-tiba, eee, langsung ngerasa perlu si orang yang ditanya ini perlu jawab A, B, C, D, E panjang gitu loh menjelaskan untukmu. Yang jadi kewajiban kita sebagai penanya, kita udah usaha dulu, kita udah Google dulu, kita udah baca artikel terkait, cari tahu dulu gitu. Malah dengan menjadi being resourceful ini, pertanyaan yang kamu ajukan itu akan sangat kontekstual dan bisa menjelaskan sampai mana sih level pemahaman kamu. Jadi orang yang ditanya pun bisa ngasih masukan, bisa ngasih jawaban yang spesifik gitu, yang catering your needs, yang memenuhi kebutuhan kamu. Jadi contohnya itu aku tulis di paragraf terakhir, bukan kayak pertanyaan umum banget gitu, apa sih sebenarnya quarter life crisis kayak gitu. Tapi tunjukin juga, oh aku tuh udah baca tentang ABC. Di situ quarter life crisis adalah bla bla bla. Tapi saya kurang bisa nih, kurang paham tentang ini. Terus bagaimana ya baiknya? Gitu. Selanjutnya, poin ketiga yang menurutku sangat penting gitu. Oke, poin yang ketiga yaitu be genuine and thankful. Jadi aku merasa ada perlunya sebelum kita bertanya, kita juga bertanya pada diri sendiri dulu. Semacam refleksi gitu ya. Sebenarnya apa sih tujuan kita untuk bertanya tuh? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena ternyata sering saya temui bahwa ada orang-orang yang bertanya tuh untuk ngetes gitu, atau berdebat, atau bahkan boasting atau menyombong gitu ya. Saya sendiri nggak paham, kenapa perlu itu, apakah orang tersebut butuh validasi, apakah butuh apa ya, eee, pemujaan atau merasa benar itu tadi, itu penting buat dia gitu ya. Tapi bagi saya sendiri itu
Kalaupun berbeda pendapat, misalnya tanya nih sama orang nih, kok pemahamanku berbeda ya sama dia, kok aku nggak begitu setuju ya sama jawaban dia gitu, sama argumennya. Itu ya nggak apa-apa gitu, berbeda itu tidak masalah. I will stop myself and accept the difference as it is. Jadi ya udah, oh ternyata beda. Jadi ya fine, that's fine gitu, nggak apa-apa. Bahkan aku masih bersyukur gitu, orang ini masih mau menjawab, masih mau meluangkan waktunya gitu. Jadi prinsip yang anut adalah yang di kalimat terakhir di paragraf ketiga itu. Jadi bertanyalah seperti orang yang tersesat. Jadi untuk mencari kebenaran, bukan untuk merasa paling benar. Kalau kita udah punya prinsip ini, menurutku akan menjadi enak gitu loh. Bahkan sama orang yang berbeda pendapat pun, oh gitu ya ternyata pemahamanmu. Mungkin makasih sudah mau menjawab. Kalaupun dia bertanya, oh, kamu setuju nggak gitu? Oh mungkin ada sedikit berbeda sih gitu. Jadi it's still fine. That's the beauty actually from the interaction. Jadi kalau interaksi kita berbeda-beda itu pun semakin memperkaya perspektif kita. Kita juga bisa semakin paham, oh iya ternyata ada orang yang punya perspektif berbeda, punya pemahaman yang berbeda, dan itu nggak masalah. Jadi, oh ya ini yang terakhir, kalaupun setelah bertanya kemudian tidak dijawab, ya nggak apa-apa, it's okay gitu, biasa aja. Mungkin berarti kita perlu mencari sumber yang lain, kita perlu mengusahakan dari orang yang lain gitu. Dan nggak masalah gitu, orang tuh nggak punya kewajiban ya untuk jawab pertanyaan kita, toh yang pengen tahu kan kita nih. Jadi ya sudah, oh orang ini nggak mau, oh that's fine, coba cari yang lain, coba cari sumber-sumber yang lain. Oke, jadi sekarang kamu mau tanya sama siapa nih? Sampai jumpa in the next episode, bye.